Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Natasha Alifa Channel. Hari ini aku akan bahas tentang PPH pasal 22. Sebelum mulai, jangan lupa like, comment, subscribe channel aku. Oke. Jadi, Menteri Keuangan dapat menetapkan yang pertama ada bendahara pemerintah untuk pemungutan pajak PPH pasal 22 sehubung dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, ada badan-badan tertentu untuk pemungutan PPH pasal 22 dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Dan yang ketiga, wajib pajak badan tertentu untuk pemungutan PPH pasal 22 dari pembelian atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, berdasarkan penjelasan PPH pasal 22, yang dapat ditunjuk sebagai pemungutan pajak adalah bendahara pemerintah, yang termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lain, berkenan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Yang kedua, ada badan-badan tertentu baik dan pemerintah maupun swasta berkenan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen. Yang ketiga, ada wajib pajak badan tertentu untuk pemungutan pajak dari pembeli di atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh wajib pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah, baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya. Nah, besaran pemungutan pajak PPH pasal 22 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor wajib pajak atau NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Pemungutan pajak PPH pasal 22. Yang pertama ada Bank Devisa dan Direktur Jenderal Bea Cukai atau DCBC. Yang kedua ada bendahara pemerintah dan kuasa pemungutan anggaran atau KPA. Yang ketiga ada bendahara pengeluaran. Yang keempat ada kuasa penggunaan anggaran atau KPA. Yang kelima ada industri dan eksportir. Nah, ada tarif PPH pasal 22. Besar pemungutan pajak penghasilan PPH pasal 22 ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama atas impor. Nah, atas impor ada 3. Yang pertama yang menggunakan angka pengenalan importir atau API, yaitu 2,5% dikali nilai impor. Yang kedua non API sama dengan 7,5% dikali nilai impor. Yang ketiga ada yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang. Nah, yang kedua ada atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB atau bendahara pemerintah atau BUMN atau BUMD sama dengan 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final. Yang ketiga, atas penjualan yaitu produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu yang pertama kertas sama dengan 0,1% dikali DPP PPN tidak final. Yang dua semen 0,25% dikali DPP PPN tidak final. Yang ketiga ada baja sama dengan 0,3% dikali DPP PPN tidak final. Yang keempat ada otomotif sama dengan 0,5%, 0,45% dikali DPP PPN tidak final. Yang keempat ada atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir. Bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pemungutan PPH pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final, selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Yang kelima ada atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sama dengan 0,25% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Yang keenam ada atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu oleh importir menggunakan API sama dengan 0,5% dikali nilai impor. Yang ketujuh ada atas penjualan. Yang pertama ada pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 juta. Yang kedua kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 juta. Yang ketiga rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihan lebih dari 10 juta dan luas bangunan lebih dari 500 m. Yang keempat ada apartemen, kondominium dan sejenisnya
dengan harga jual atau pengalihan lebih dari 10 juta. 10 miliar ya. Dan atau luas bangunan lebih dari 400 meter. Yang kelima, bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sporty, utility, multipurpose dan lainnya lah, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar dengan kapasitas silinder lebih dari 300 cc sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Nah, ada ilustrasi penghitungan pemotongan PPh pasal 22 dan PPN oleh bendahara pemerintah. Nah, agar lebih paham, berikut ini ilustrasi besarnya pemungutan dan kewajiban pemungutan dalam aplikasi PPh pasal 22. Pada 20 Februari 2015, bendahara memiliki 4 printer dari PT Super Komputindo atau NPWP, NPPKP dengan harga beli 22 juta, harga termasuk PPN. Besar pemungutan pajak atas pembelian printer tersebut adalah pemungutan PPh, harga pembelian sama dengan 22 juta, dasar pengenaan pajak 20 juta, 100 per 10 dikali 22 juta. PPh pasal 22 1,5% dikali 20 juta sama dengan 300.000. Ada pemungutan PPN. Dasar pengenaan pajak 20 juta, PPN 10% kali 20 juta sama dengan 2 juta. Nah, dan ada kewajiban bendahara melakukan pengecekan keabsahan faktur pajak yang telah diisi dengan data wajib pajak PT Super Komputindo menyetorkan PPh pasal 22 dan PPN. Oke. Segitu dulu penjelasan dari aku. Kalau kurang jelas atau kurang ngerti, boleh dikoreksi dan pembenarin di kolom komentar. Makasih udah nonton video aku. Maaf kalau ada salah-salah. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.